Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menyampaikan hasil materi kami. Selamat menyaksikan. Aspek non-teknisi. Yang pertama, dukungan keluarga. Keluarga akan berpengaruh sejak merumuskan gagasan, membuka usaha hingga keterlibatan langsung dalam aktivitas usaha yang dijalankan. Yang kedua, kenali diri Anda. Hal ini terlihat bahwa seseorang yang berhasil membuka dan melakukan usaha dalam suatu bidang, belum tentu orang lain pun berhasil juga dalam usaha yang sama. Yang ketiga, jenis usaha sesuai karakter. Kita sebagai pengusaha bisa mengukur tingkat kesesuaian dengan usaha. Contohnya, ketika ada seseorang yang bersifat pembosan, kemungkinan usaha yang bersifat penjualan produk yang bernilai tinggi dengan keuntungan besar setiap unit produk yang terjual akan lebih sesuai. Begitu pula, bila seseorang bersifat lebih penyabar, tentu usaha penjualan produk secara terus-menerus seperti produk kebutuhan rumah tangga akan lebih sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Yang keempat, usaha yang disukai. Usaha yang dirintis dan hal yang disukai atau potensi yang ada dalam diri seseorang akan lebih berpeluang untuk sukses sebab ia selalu bersemangat dengan pekerjaan yang membuat dia senang atau suka, sehingga ia mencintai profesinya. Yang kelima, kemampuan menjalankan usaha. Kemampuan bisa diukur dengan menilai hasilnya dibandingkan dengan operasional perencanaan yang diprogramkan, seperti adanya kemampuan membagi waktu, misalnya antara usaha dan rumah tangga. Ada juga yang memiliki dan menggunakan keahliannya secara optimal, dan kemampuan pengadaan modal usaha dengan cukup, serta penggunaannya pada sektor-sektor yang strategis secara optimal. Lanjut materi kedua, yaitu aspek teknis. Dalam aspek teknis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, aspek hukum. Aspek hukum ini membicarakan tentang bagaimana memilih badan hukum yang tepat untuk usaha, seperti mengenai aspek perpajakan, hak paten, merek, dan hak cipta. Yang kedua, izin usaha. Nah, ini diperlukan dokumen dan izin dari pemerintah. Dokumen dan izin yang dibutuhkan tergantung dari jenis usaha tersebut. Nah, yang ketiga, modal usaha. Modal usaha ini diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha, seperti biaya prainvestasi, pengurusan izin, sampai dengan modal kerja. Nah, modal ini didapatkan dengan 3 cara. Yang pertama ada modal sendiri, 2 meminjam, 3 kerjasama dengan pihak lain. Masuk materi kita yang ketiga, yaitu komunikasi bisnis. Nah, di komunikasi bisnis ini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi terlebih dahulu, yaitu komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh pengirim kepada penerima pesan melalui cara dan media tertentu. Proses komunikasi baru bisa terjadi kalau ada pertama komunikator, 2 komunikan, 3 gagasan atau pesan, yang keempat ada saluran media. Berikutnya ada beberapa masalah dan gejala di dalam proses komunikasi bisnis, yaitu beberapa perusahaan sering masih terdapat penyampaian instruksi surat edaran dan pemberitaannya belum terlaksana, seperti terlambat pelaksanaan sesuatu yang dikomunikasikan, salah pelaksanaan sesuatu yang dikomunikasikan. Selanjutnya, bagaimana melaksanakan komunikasi dengan baik? Nah, perlu diperhatikan 3 hal-hal berikut, seperti yang pertama, mengerti dan menyadari sepenuhnya arti dan tujuan dari komunikasi itu sendiri. Nah, yang kedua, menyadari sepenuhnya kemungkinan terjadinya kerugian atas segalanya kerugian karena gagalnya komunikasi. Nah, yang ketiga, mengerti dan memperhitungkan hambatan-hambatan berkomunikasi. Ada 5 proses komunikasi. Yang pertama adalah menyampaikan sesuatu. Perlu adanya kejelasan apa yang akan dikomunikasikan sehingga memudahkan karyawan untuk mengerti dan menerimanya. Yang kedua, kejelasan sesuatu yang akan dikomunikasikan belum tentu menjamin adanya penerimaan pengertian sampai
dengan pelaksanaannya dengan baik apabila tidak diusahakan adanya rasa partisipasi dari yang menerima komunikasi dengan dimulai adanya kesedihan mendengarkan mengerti. Rasakan lalu memberikan reaksi yang positif atas sesuatu pesan yang dikomunikasikan. Yang ketiga, perlu diusahakan keterbukaan sikap serta jiwa besar dari pengusaha yang sering berkomunikasi sehingga dengan demikian hambatan fisik dan manusiawi tidak terjadi. Pemancaran transmisi komunikasi dari karyawan yang satu karyawan lain sesuai organisasi perusahaan tersebut. Perlu diciptakan motivasi bagi yang menerima komunikasi sehingga pelaksanaan instruksi ataupun lainnya dilakukan dengan penuh tanggung jawab, penuh semangat dan cara-cara yang baik. Yang terakhir ialah mengecekkan dan penilaian apakah komunikasi yang dijalankan telah berhasil ataupun belum. Hal ini perlu dilakukan supaya segala sesuatu dapat diperbaiki sehingga pelaksanaan komunikasi tersebut berhasil sesuai dengan sasarannya. Kiat berkomunikasi. Kiat berkomunikasi meliputi komunikasi akan berhasil baik kalau disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan dari organisasi perusahaan. Komunikasi akan berhasil baik kalau pada perusahaan yang bersangkutan terdapat suasana kerja fisik dan fisik yang baik, di mana ada rasa saling mempercayai. Komunikasi akan berhasil kalau kita memperhatikan isi maksud dari yang dikomunikasikan. Komunikasi yang berhasil adalah komunikasi yang membuahkan saling pengertian, kerjasama, koordinasi, serta tindakan-tindakan nyata yang efektif dan efisien. Supaya efektif dan efisien haruslah komunikasi itu melewati saluran komunikasi yang jelas dan pendek yang erat hubungannya dengan struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan. Pada akhirnya komunikasi ditunjukkan pada pencapaian rencana serta tujuan perusahaan yang bersangkutan.